Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan mencurahkan segala kebaikannya untuk kita. Itu pasti. Dan saya sangat percaya. Karena dia telah mati, bangkit dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, rasa syukur kami di mana kami Engkau beri kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau tanggalkan terlebih dahulu setiap beban, setiap masalah. Kami hanya mau menjadi bejana yang indah, yang elok untuk dipenuhi dengan kunci-kunci kehidupan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan memasuki perenungan dan ucapan syukur karena Yesus telah mati, bangkit dan hidup untuk kita. Apa yang dilakukannya tidak akan pernah sia-sia. Karena segala yang dikerjakan oleh Yesus adalah kehendak Bapa Surgawi untuk saudara dan saya. Kasih-Nya yang luar biasa, rencana yang besar, dibuktikannya dengan apa? Memberikan Yesus Kristus sebagai korban buat kita. Supaya apa? Kita yang dahulu menjadi manusia yang tak berpengharapan, kita tak punya keyakinan. Sesudah kita menjalani kehidupan, kelak kita kemana? Bagaimana masa depan kita? Bagaimana keyakinan kita? Kalau mati, neraka atau masuk surga kah? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini terjawab oleh karya Yesus di kayu salib atas kehendak Anda dan saya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib ada pekerjaan yang sangat besar, terbesar dan termulia. Sadarkah kita pengorbanannya itu menjadi penentu bagi kita? Pengorbanannya memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita. Selagi menjalani kehidupan, banyak hal yang meragukan, banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang pasang dan surut, banyak hal seperti gelombang air laut, sementara di atas, sementara di bawah. Di dalam Dia ada kepastian. Apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib bisa kita jadikan jaminan. Paskah sebentar lagi akan kita jalani. Dengan apa? Tentu dengan pengucapan syukur kepada Bapa Surgawi atas pengorbanan Yesus. Tapi juga jangan lupa, setiap kali kita Paskah, renungkan dan resapi kembali apa yang tadi dikerjakan Yesus untuk nasib Anda dan saya, untuk masa hidup sekarang maupun masa hidup yang akan datang sesudah meninggalkan dunia. Sehingga dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Yesus Sang Penebus dan Tuhan, kita tidak setengah-setengah, kita tidak maju mundur, tapi kita konsisten dan konsekuen. Kita tidak akan berjalan santai, tapi kita berlari terus mengikuti perlombaan iman. Dan yang luar biasa dalam mengikuti perlombaan iman, kita tidak akan menjadi lelah dan tidak menjadi letih. Karena kita punya Sang Pemimpin iman kita sebagai komandan perlombaan iman dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya arahkan terus, pandanglah selalu kepada Yesus. Jangan memandang dan mengarahkan mata kita kepada yang lain, kepada keburukan orang, kepada angin ribut, kepada tantangan dan kesulitan yang ada di depan kita, atau kepada hal-hal lain dari dunia. Tapi terus tertuju kepada Yesus. Maka kita akan terus berjalan dalam kekuatannya, dalam pimpinannya, sampai kita berhasil mencapai garis finish dengan baik sebagai seorang pemenang. Dan
kemenangan yang diberikan kepada Allah Bapa melalui penebusan Yesus untuk kita adalah kemenangan yang mutlak. Bukan kemenangan yang hanya separuh-separuh. Bukan kemenangan yang hanya menjadi impian kita, menjadi keinginan kita, tapi itu menjadi nyata dan mutlak. Itu sebabnya yang dikatakan oleh Yesus juga tidak tanggung-tanggung, total dan sempurna. Kalau melihat Wahyu 1 ayat 17 dan 18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ingat baik-baik, sadarilah dengan cermat bahwa Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Jangan ketika hatimu senang karena uang banyak, karena jabatan lumayan, karena kehidupan kelihatannya semuanya sedang oke, engkau merasa wah, Tuhan luar biasa dan Tuhan hidup, Tuhan baik. Tapi kalau kita menyadari bahwa dia yang mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya, dalam kondisi, situasi, dan keadaan apapun, kita tetap mengatakan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dia telah menang. Dia dahsyat. Karena apa? Sekarang kunci maut dan kerajaan maut telah dipegang oleh Yesus. Sekarang kehidupan ini tidak lagi dikendalikan, dipegang oleh setan dan iblis, tapi dipegang oleh Yesus. Kita tak perlu takut. Itu sebabnya dalam Wahyu 1 ayat 17 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Wow, luar biasa. Kita sudah diberikan kemenangan yang mutlak. Itu sebabnya dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow, keren sekali. Kita bukan hanya telah diberikan kemenangan mutlak, tapi kita juga diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita diberi kuasa untuk menginjak iblis dan setan. Bukan kita yang diinjak iblis dan setan, sehingga iblis dan setan memandang pun kepada kita tidak berani. Silau, ngeri, ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Apalagi mendekat, apalagi untuk menyerang kita. Harusnya seperti itu. Karena apa? Kita telah diberi kuasa untuk menginjak mereka. Jadi jangan beri kesempatan, jangan beri peluang atau menunggu merasa kena serangan setan, entah di pikiranmu, entah dalam keuanganmu, entah dalam rumah tanggamu. Tapi mari sekarang, dan kuasa yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, tiap hari kita mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Iman yang tangguh, iman yang teguh, iman yang berani. Tutup pintu untuk mereka, dan
kita berpikir, kita berkata bahwa iblis dan setan telah ada di bawah kaki kita. Mari kita injak setiap hari. Jangan tertipu lagi oleh mereka yang sok mau berkuasa di dalam pikiranmu, sok merasa kuat akan menindas engkau. Jangan pernah beli peluang untuk mereka bisa memberikan teori-teori palsu atau pernyataan-pernyataan palsu seperti ini. Karena sesungguhnya yang terjadi, Anda dan saya telah diberi kuasa untuk menginjak mereka setiap hari dengan iman yang teguh dan berani dan pernyataan yang benar. Karena kita telah diberikan kemenangan mutlak. Nah, termasuk tadi dalam Lukas 10 ayat 19, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak perlu takut, khawatir dan cemas. Tidak perlu merasa tidak nyaman, karena kuasa yang sama akan membuat perlindungan juga bagi hidup kita. Kuasa apa itu? Roh Kudus. Sehingga tidak yang membahayakan kita. Tapi benarkah engkau terus berada dalam lautan kuasa itu? Atau engkau keluar dari situ? Benarkah engkau terus tetap hidup dalam aliran kuasa Roh Kudus? Atau engkau hanya banyak teori, hanya banyak melakukan hal-hal duniawi? Ketika kita tetap berendam, bahkan berenang dan hidup dalam kuasa Roh Kudus, kita mendapat perlindungan sehingga tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Amin. Inilah firman yang luar biasa. Saya percaya Anda bisa menjalani kehidupan ini sekarang dengan sukacita, bersemangat, karena Anda dan saya sudah menerima kemenangan yang mutlak oleh karena kematian, kebangkitan, dan hidupnya Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.